Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitra Nur Cahyani dengan NIM A1A1244042 dari kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi PowerPoint saya yang berjudul Konsep Elastisitas Harga dan Penawaran. Baik, langsung saja di sini yaitu definisi elastisitas dalam ekonomi terbagi menjadi tiga, yaitu satu, konsep dasar elastisitas, di mana elastisitas adalah ukuran sensitivitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga, pendapatan, atau faktor lain. Ini adalah konsep fundamental untuk memahami reaksi pasar. Selanjutnya yaitu elastisitas harga permintaan. Adapun pengertiannya yaitu elastisitas harga permintaan adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana perubahan konsumsi pemerintahan suatu produk akibat perubahan harga atau mengukur derajat kepekaan pemerintah terhadap perubahan harga. Ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu elastis, perubahan harga kecil menyebabkan perubahan besar pada jumlah permintaan. Konsumen sangat sensitif terhadap harga, contohnya seperti barang mewah, banyak barang pengganti, penurunan harga meningkat, produk permintaan drastis. Baik, yang kedua yaitu inelastis, perubahan harga tidak banyak mempengaruhi jumlah permintaan. Konsumen kurang sensitif terhadap harga, contohnya seperti barang kebutuhan pokok, sedikit barang pengganti, serta permintaan relatif stabil meskipun harga berubah. Yang ketiga yaitu unit elastis. Presentasi perubahan jumlah permintaan sama dengan presentasi perubahan harga, seperti perubahan harga proporsional dan dengan perubahan permintaan. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan terbagi menjadi 6, yaitu ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang pengganti tersedia, permintaan akan produk cenderung lebih elastis. Konsumen mudah beralih jika harga naik. Yang kedua yaitu jenis barang, antara yang pokok dan yang mewah. Barang kebutuhan pokok atau misalnya beras, permintaan inelastis. Barang mewah misalnya perhiasan lebih elastis, bukan kebutuhan dasar. Yang ketiga yaitu proporsi pendapatan. Jika harga barang mengambil porsi besar pendapatan, permintaan cenderung elastis. Perubahan harga kecil sangat mempengaruhi daya beli. Yang keempat yaitu tingkat loyalitas konsumen. Tingkat loyalitas konsumen yang tinggi membuat permintaan inelastis. Pelanggan setia kurang sensitif terhadap perubahan harga dan cenderung tetap membeli produk favorit mereka. Yang kelima yaitu rentang waktu analisis. Semakin lama rentang waktu analisis, semakin elastisitas permintaan. Jangka pendek cenderung inelastis karena keterbatasan penyesuaian. Jangka panjang memungkinkan konsumen menemukan lebih banyak alternatif. Yang keenam yaitu kebiasaan konsumsi masyarakat. Produk yang sudah menjadi kebiasaan atau kebutuhan pokok masyarakat memiliki permintaan inelastis. Perubahan harga kecil tidak akan mengubah pola konsumsi yang telah mapan secara drastis. Selanjutnya yaitu elastisitas penawaran. Adapun pengertiannya yaitu elastisitas penawaran adalah indikator yang mengukur kepekaan perubahan kuantitas pasokan suatu barang atau jasa sebagai respon terhadap perubahan harga. Ini juga terbagi menjadi tiga, yaitu penawaran elastis atau kuantitas pasokan berubah drastis akibat sedikit perubahan harga. Yang kedua, penawaran inelastis, kuantitas pasokan sedikit berubah meskipun ada perubahan harga yang signifikan. Yang ketiga, penawaran unit elastis, kualitas pasokan berubah secara proporsional dengan perubahan harga.
Adapun faktor yang mempengaruhi elastisitas penawaran yaitu ada 4. 1. Kemampuan produksi produsen, yaitu kemampuan produksi produsen ini untuk menyesuaikan tingkat produksi dan menyimpan barang dengan cepat mempengaruhi elastisitas penawaran pasar. Yang kedua itu ada ketersediaan faktor produksi, di mana aksesibilitas bahan baku, tenaga kerja, dan input lainnya secara langsung berdampak pada kemampuan produsen untuk meningkatkan penawaran. Yang ketiga yaitu peran teknologi dalam produksi. Teknologi canggih memungkinkan proses produksi yang lebih efisien dan fleksibel, mempercepat respon penawaran terhadap perubahan kondisi pasar. Dan yang keempat yaitu horizon waktu produksi, di mana dalam jangka pendek penawaran cenderung inelastis karena keterbatasan sumber daya, sedangkan dalam jangka panjang penawaran lebih elastis. Di sini juga ada pentingnya konsep elastisitas. Terbagi juga menjadi 4, yaitu implikasi bagi produsen, di mana membantu produsen dalam melakukan strategi harga, memahami sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga, dan membuat keputusan bisnis yang strategis. Yang kedua juga itu ada implikasi bagi pemerintah, di mana memberikan panduan dalam merumuskan kebijakan perpanjangan subsidi dan pengendalian harga yang efektif serta merancang kebijakan fiskal. Yang ketiga juga itu ada manfaat perencanaan produksi, memungkinkan penyesuaian tingkat produksi secara efisien berdasarkan perkiraan pemerintah pasar dan sensitivitas harga, mengoptimalkan alokasi sumber daya. Dan yang terakhir yaitu relevansi kebijakan internasional, esensial untuk merumuskan kebijakan pedagang internasional, strategi impor-impor, dan penetapan harga pokok di pasar global untuk daya saing. Contoh peran dalam kehidupan nyatanya yaitu bahan bakar minyak atau BBM. Penelitian mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan BBM atau bahan bakar minyak. Kenaikan harga BBM memiliki dampak signifikan bahkan terhadap elastisitas permintaan sembako. Yang kedua itu ada barang mewah, di mana barang mewah memiliki elastisitas permintaan yang tinggi. Konsumen sangat sensitif terhadap perubahan harga dan pendapatan untuk produk seperti elektronik atau fashion. Yang ketiga itu ada hasil pertanian, di mana hasil pertanian pokok seperti beras atau sayuran cenderung memiliki permintaan inelastis karena merupakan kebutuhan dasar. Fluktuasi harga sering disebabkan faktor produksi dan musim. Adapun yang terakhir atau keempat yaitu kebutuhan pokok harian. Kebutuhan pokok harian menunjukkan permintaan yang sangat inelastis. Perubahan harga tidak banyak mempengaruhi volume pembelian karena sifatnya yang esensial untuk keberlangsungan hidup sehari-hari. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan dan saran. Elastisitas adalah konsep fundamental dalam ekonomi untuk memahami respon pasar. Ini esensial bagi pelaku usaha dan pembuat kebijakan dalam merancang strategi dan kebijakan. Yang kedua yaitu ada saran untuk pelaku usaha seperti analisis pasar secara mendalam, optimalkan strategi harga, diversifikasi produk dan layanan, fokus pada nilai tambahan. Di sini ada juga saran untuk pemerintah, yaitu formulasikan kebijakan stabilisasi, monitor indikator ekonomi, dorong inovasi dan daya saing, tingkatkan infrastruktur pasar. Baik, itu saja yang dapat saya jelaskan dari materi PowerPoint saya.